pernah, bahkan kalau ngomong seks itu, waduh disuruh maju kelas Pak, di strap kaki, berdiri, telinga, begini dianggap suatu yang tabu. Ya, banyak perempuan yang mengeluh gitu, kehidupan seksualnya tidak bagus, tidak pernah puas gitu, cuma kerjanya hamil saja gitu. Cek dulu, rapid test dulu. Wah, Tapi yang keburu nafsu bro. Nah, celakanya yang muncul tuh video-video porno itu. Bukan artikelnya, tetapi gambar-gambar yang dan berjalannya dengan umur semua butuh perjuangan ya bro. Perjuangan hidup ya. Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Saya Papa Chang. Salam bertahan hidup. Sudah subscribe belum? Ayo kalau belum langsung pencet subscribe-nya. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang disukai oleh setiap manusia di dunia ini, seks. Bagaimana perilaku seks Anda selama pandemi ini? Tingkatnya naik atau malah turun? Kemudian satu hal yang sangat penting, apa pengaruh diet terhadap organ reproduksi wanita dan laki-laki? Ikutin semuanya. Halo, selamat datang Bapak Profesor Wimpi Pangkahila. Apa kabar? Salam bertahan hidup. Selalu bagus, selalu sehat. Luar biasa ya Pak ya. Bagaimana keadaannya semua ini di Bali, Bapak, kesehatan Bapak, keluarga, dan semua orang yang ada di Bali Pak. Ya, kan ini sudah mulai mudah-mudahan makin tenang saja kondisinya. Ya. Tapi saya lihat jalan-jalan udah mulai rame nih. Nah, cuma wisatawan asing belum lah, wisatawan dari luar belum. Sabar dulu Masih lah. belum diperbolehkan ya untuk asing ya? Kalau diperbolehkan seperti protap yang baru itu. Oh, oke. Tapi dulu, cukup gitu. ketat ya. Ya, dites dulu. Mungkin Prof. Wimpi ini bisa mengenalkan, karena kalau saya mengenalkan ini takut salah. Luar biasa pencapaiannya selain sebagai guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Departemen Andrologi dan Seksologi. Sangat luar biasa. Titelnya aja saya takut salah. Mungkin Prof sendiri aja yang memperkenalkan. Banyak ya. Ya, tadi sudah disinggung ya. Status saya sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Background keahlian saya, tadi sudah disebut juga, andrologi dan seksologi, dan kemudian saya mengembangkan anti-aging medicine. Jadi satu cabang ilmu kedokteran yang baru, yang sekarang di seluruh dunia sangat diminati. Oleh karena pada dasarnya orang tidak ingin cepat tua gitu. Orang ingin tetap seperti pada usia muda dulu begitu kira-kira ya. Dan di Universitas Udayana itu program pasca sarjana anti-aging medicine yang pertama di dunia. Nah, kebetulan saya mempelopori itu, jadi sampai sekarang peminatnya cukup banyak dari seluruh Indonesia. Mungkin itu saja ya. Dan beberapa buku saya sudah beredar, bagi yang berminat ya bisa dicari lah itu. Ya, saya kira. Yang menjadi pinpoint saya itu adalah tulisan Prof tentang 23 buku tentang seksual itu Pak. Ya, betul. Itu ya. Kalau satu bulan berarti saya butuh 2 tahun untuk menghabiskan bukunya Prof. Jadi begini nih Prof, saya ini pribadi ya, mulai kecil sampai sekarang, baru pertama kali saya bicara dengan pakar seksolog. Artinya ketika saya kecil, saya ini bisa besar, menikah, sampai mempunyai 2 anak. Itu saya tidak pernah mendapatkan atau belajar ilmu seks, Pak. Di sekolah juga nggak pernah ya? Nggak pernah, bahkan kalau ngomong seks itu, waduh disuruh maju kelas, Pak, di strap kaki, berdiri, telinga, begini dianggap suatu yang tabu. Kenapa ya? Kok di Indonesia ini, atau mungkin juga ada beberapa negara yang memang tidak memberikan pengajaran atau secara akademisi memberikan pengetahuan kepada anak-anak semudah mungkin bahwa seks itu harus diajarkan, bukan belajarnya otodidak. Saya ini kalau
Kalau mau ngomong di sini malu, belajarnya lewat mana? Karena banyak, mulai dari SD, SMP, ya, semua dari teman-teman. Lewat video porno ya. Kalau zamannya dulu itu ada yang namanya buku putih, saya nggak tahu ya. Anak sekarang apa tahu? Iya, stensilan itu. Kemudian berkembang video dan semuanya. Tetapi kan itu bukan satu pelajaran ya. Kenapa ya di Indonesia dianggap tabu seks? Ketika kita berbicara tentang seks itu ya, Prof? Iya, ya itu masalah ini ya. Sebagian besar orang belum mengerti, kemudian dikaitkan dengan pornografi. Yang saya salut itu justru kepada almarhum Gus Dur, Presiden Gus Dur. Zaman beliau mengizinkan pendidikan seks harus diberikan di sekolah-sekolah, mulai SD sampai perguruan tinggi. Nah, tetapi sayang sebelum itu dilaksanakan dengan baik, ya beliau sudah keburu turun jabatan gitu. Jadi setelah itu nggak pernah ini lagi sampai sekarang. Nah, sekarang itu untungnya masih di beberapa sekolah itu, terutama sekolah swasta, itu mereka memberikan itu pendidikan seks walaupun tidak utuh gitu ya. Tapi itu satu langkah yang maju sehingga siswa betul-betul mendapatkan informasi yang benar tentang seksualitas dari sumber yang benar. Paling tidak seksualitas kan bagian dari kehidupan manusia gitu ya. Itu tidak bisa dihindari. Dan dulu kalau pelajaran sekolah saya yang paling senang adalah pelajaran biologi, khususnya ketika membahas reproduksi. Tetapi kan tidak diajarin caranya, cuma diajarin bagaimana anatomi. Ya begitulah. Tapi sebetulnya itu perlu ya. Perlu sekali karena sangat perlu. Karena dari sekian banyak pasien yang datang itu, sekian persen ternyata memang tidak pernah mendapatkan informasi yang benar. Sehingga ketika mereka menikah, banyak sekali berbuat kesalahan dalam hubungan dengan pasangannya, sehingga itu menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Sebentar, berbuat salah itu maksudnya? Ya, artinya katakanlah seperti ini. Tidak sedikit misalnya suami yang laki-laki atau suami yang menganggap istri nggak penting gitu dalam hubungan seks. Yang penting bisa hamil, artinya udah bagus. Bukan itu sebetulnya. Ya, jadi kan salah hakikat pernikahannya ini ya, bahwa menikah untuk beranak cucu mungkin ya. Nah, dia pikir hanya yang penting kalau istri sudah hamil sudah cukup, padahal enggak. Ya banyak perempuan yang mengeluh gitu, kehidupan seksualnya tidak bagus, tidak pernah puas gitu, cuma kerjanya hamil saja gitu. Nah, Kalau di Jawa ini ada, mulai saya kecil saya belajar, wanita itu kodratnya sebagai 3M. Maca, masak, dan mana, Pak? Mana itu punya anak ya? Mana itu punya anak? Prof, ketika kita berbicara tentang seks sekarang ini, saya jadi penasaran, kalau pendidikan formal di sekolah itu tidak ada pengajaran secara detail seks itu, apakah selama ini Prof pernah mengadakan seminar untuk anak-anak yang mungkin mulai SMP, SMA, bahkan universitas, gitu? Ya, kalau pada masa lalu, beberapa tahun yang lalu, itu memang gencar pada awal-awal saya dan teman-teman memperkenalkan seksologi itu. Nah, itu masih sering mengadakan seminar untuk guru-guru, kemudian langsung di sekolah, itu dulu sering memang. Ya, terus setelah itu kan tidak lagi, ya karena itu tadi, untungnya sebagian kecil sekolah, khususnya sekolah swasta itu memberikan pendidikan seks. Nah, tapi sebagian besar sekolah masih tidak memberikan dengan jelas, masih seperti yang Pak katakan tadi itu di biologi gitu misalnya ya. Padahal bukan itu sebetulnya, itu hanya sebagian kecil dari sebuah cabang ilmu yang bernama pendidikan seks itu. Jadi saya merasa tetap perlu harus diberikan. Nah, cuma sekarang ini kan masalahnya hampir semua orang itu
pegang HP, lalu mencari apa namanya semua informasi tentang seks di HP itu. Nah, celakanya yang muncul tuh video-video porno itu. Bukan artikelnya, Nah, tetapi gambar-gambar yang gambarnya itu, ya, bukan esensi pendidikan seks itu. Jadi saya kira kita tetap perlu masyarakat, terutama kaum muda, anak-anak, tetap perlu mendapatkan informasi tentang seksualitas dengan benar. Ya, saya kira seperti itu. Di era pandemi ini banyak sekali berita yang kadang-kadang saya tidak tahu mengenai kebenarannya, mengenai termasuk salah satu cara penularan COVID-19 ini melalui droplet, dan yang dalam beberapa minggu terakhir ini saya ada membaca artikel bahwa dengan berhubungan seks itu bisa menularkan gitu, atau menulari pasangannya melalui napanya. Saya kurang paham, benar enggak sih, Prof? Ya, yang pasti droplet itu jelas itu, ya, droplet jelas. Ya, jadi kalau memang orang itu positif ya, menderita, memang bisa menularkan. Nah, masalahnya itu kan tidak semua pasangan suami istri itu tertular atau menderita corona ini. Ya, mungkin pasangan salah satunya OTG, orang tanpa gejala, kan nggak tahu begitu ya, Prof. Jadi sebetulnya kalau memang mau benar, mau pasti sekali ya dites keduanya. Ya dites dengan sampai PCR mungkin ya. Jadi kalau memang sudah negatif ya aman dia. Nah, sepanjang masih ragu, nah kalau ragu ini yang bahaya. Kalau ragu tetap physical distance. Jadi jarak 1 meter, 2 meter gitu. Jadi ketika Prof ngomong nih, saya langsung bisa membayangkan the new normal ketika kita mau berhubungan seks dengan pasangan kita. Sebentar, supaya kita sehat-sehat, kita harus mengikuti satu protokol kesehatan. Saling diukur cek dulu, rapid test dulu. Wah, keburu nafsu, Prof. Tapi yang pasti dari selama 3 bulan ini, ya, tetap saja ada pasien yang datang yang mengeluh tentang masalah seksualnya. Nah, berarti mereka tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Ya, yang selalu saya tekankan adalah hati-hati kalau Bapak dan Ibu memang yakin negatif, ya silakan. Atau dipastikan dulu memang negatif. Kalau ragu-ragu, misalnya yang satu sering berkerumun di luar rumah. Ya, nah ini kan artinya membawa risiko. Kalau seperti itu ya harus ekstra hati-hati. Ya kalau bisa harus seks ini with physical distancing ya, Dok, Prof ya. Nah, gimana caranya ya? Saling pegang handphone, Prof. Tapi betul memang itu. Artinya masalah hubungan seksual itu kan bagi mungkin banyak orang ya, kan nggak bisa lagi dikendalikan atau ditahan sekian lama. Jadi saran saya seperti itu, kalau mau pasti banget, pasti betul-betul pasti, ya tes saja keduanya. Kalau sudah aman ya silakan, aman dia tanpa hambatan. Sekarang alangkah lebih baiknya di rumah ini punya yang namanya rapid test ya, untuk pasangan-pasangan yang mau berhubungan, kita saling ngetes dulu ya. Dulu sebelumnya. Ya. Tapi harus diingat, rapid test saja kan tidak selalu pasti. Iya, tidak akurat ya. Ya, jadi kalau harus swab test, Prof. Wah, nunggu 2-3 hari gimana? Udah nggak tahan. Ya, 2-3 hari masih oke lah gitu. Nah, karena itu salah satu strategi adalah tetap lakukan kegiatan fisik di rumah, olahraga misalnya, kerja di rumah ya, sehingga perhatiannya tidak melulu ke barang yang satu itu. Tapi habis gimana ya, kalau di rumah terus nggak kemana-mana, ya kadang-kadang ya kayak cerita zaman dulu. Kenapa di zaman dahulu itu sebelum ada lampu atau hiburan seperti sekarang itu, kecenderungan para orang tua terdahulu punya anaknya banyak karena mungkin nggak ada hiburan ya. Nah, di samping memang ini kan belum ada waktu itu, kontrasepsi kan belum ada.
Yang menjadi menggelitik di pikiran saya ini ketika kita berbicara anti-aging, Prof. Kalau untuk wanita itu di umur tertentu sekitar ada yang 40, ada yang 50 sudah mengalami menopause. Kalau yang laki mengalami andropause. Itu kalau bicara anti-aging berarti ada satu treatmentnya ya? Apa bisa untuk supaya tidak terlalu dini begitu ya? Betul. Jadi konsep anti-aging medicine itu ya proses penuaan itu bisa diperlambat, ya, bisa dicegah, bisa diperlambat, bisa mendapatkan pengobatan dan dikembalikan ke seperti usia pada masa muda dulu. Oleh karena itu kita mengenal 2 jenis usia sekarang. Oke. Nah, ya, yang pertama itu usia kronologis. Usia kronologis artinya usia yang sesuai dengan tahun kelahiran kita. Nah, itu setiap tahun pasti bertambah. Nah, satu lagi yang penting sekarang adalah usia fisiologis. Usia yang sesuai dengan fungsi organ tubuh kita. Nah, yang bisa dipertahankan tetap muda usia fisiologis ini. Itu antara lain dengan menerapkan pola hidup sehat, lalu mendapatkan pengobatan. Gitu. Jadi katakanlah, yang banyak, ya. Ya maaf, Prof. Nah, jadi katakanlah seorang pria mengalami andropause, ya, karena hormon testosteronnya turun. Nah, itu jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, berbagai masalah akan muncul. Jadi gemuk di bagian perut, misalnya tulangnya keropos, ototnya mengecil, ingatannya berkurang, kenyamanan hidupnya berkurang. Nah, itu pria begini kalau dibiarkan ya nggak bagus kualitas hidupnya. Dia memerlukan pengobatan. Wah, saya jadi mulai berpikir ini. Bagaimana saya ini bisa tahu artinya masa-masa kapan hormon testosteron saya itu mulai turun dan saya sudah mendekati ke masa-masa andropause, Prof. Itu ada secara fisik itu ketahuan nggak ya? Ya, secara fisik bisa perubahan bentuk tubuh. Kalau dulu perut mulai membesar begitu. Perut mulai membesar. Ya, lalu yang mencolok lagi adalah untuk pria nih ya. Nanti kita bicara perempuan. Untuk pria misalnya kalau dulu ketika hormon testosteronnya cukup, dia merasa fit, segar, gitu. Nggak sering ngantuk. Lalu yang berkaitan dengan fungsi seksual itu seringkali terjadi ereksi dia. Pagi hari ereksi sendiri, malam hari ereksi spontan gitu. Kalau hormon testosteronnya turun, ereksi spontannya sudah jarang sekali terjadi atau tidak terjadi. Nah, itu secara kasar. Lalu untuk memastikan tentu diperiksa di darahnya seberapa rendah hormon testosteronnya. Karena ada juk ya, kalau kita laki-laki ini sama-sama lelaki itu ada juknya. Kalau dulu masih muda itu sepanjang mata memandang itu semuanya sangat mudah dan berjalannya dengan umur semua butuh perjuangan ya, Prof. Perjuangan hidup ya. Oke, Prof. Saya penasaran dengan kalau wanita ya, karena saya tidak paham ini apakah ini mitos atau tidak, karena menopause wanita itu banyak dihubungkan dengan pertama kali dia mens ya, artinya ketika lebih awal mens orang akan wanita ini akan lebih cepat menopause. Apa benar ya? Saya cepat, betul. Karena itu benar ya itu ya. Ya, beberapa pasien saya itu sudah menopause pada usia 42, 40, ada yang sudah menopause gitu kan. Ya. Nah, kalau mengalami menopause, gejalanya sebagian mirip andropause tadi. Jadi misalnya terjadi perubahan bentuk tubuh, lalu sering capek, perasaannya berubah-ubah gitu. Sering cemas, sering sedih gitu ya. Tulang-tulangnya sakit. Lalu dari sudut aspek seksualitas, perlendiran vaginanya berkurang dia atau tidak ada perlendiran.
Sehingga kalau hubungan seksual terasa sakit ya, perih. Nah, itu kalau dibiarkan ya terus tersiksa dia. Karena itu, sesuai konsep anti-aging medicine, perempuan seperti ini sama seperti laki-laki ya harus mendapatkan pengobatan yang benar. Dengan kalau para wanita atau istri yang sudah mulai ngantuan itu berarti sudah gejala menopause. Itu apa juga berlaku untuk laki-laki ya, Prof? Iya, betul. Laki-laki begitu. Kalau sering capek, sering ngantuk, nah itu kemungkinan salah satu kemungkinan adalah itu tadi hormonnya berkurang. Wah, kalau istri saya tuh ngantuan mulai muda. Nah, itu karena sering begadang itu. Sering begadang itu. Jadi ketika kita berbicara sekarang kan banyak nih pusat-pusat kecantikan atau salon kecantikan yang sebetulnya memberikan pelayanan anti-aging, tetapi hanya untuk kecantikan. Untuk kecantikannya aja ya. Ya. Tetapi kok saya artinya belum terlalu lazim mungkin ya di Surabaya. Saya di Surabaya mengenai terapi anti-aging supaya luar dalam lahir batin begitu loh ya. Oh, kalau gitu harus ke saya itu berarti. Berarti ya, kapan ini harus ada meet and greet dengan Prof di Surabaya ini? Ya, alumni saya itu sudah banyak. Gitu. Tapi memang sebagian besar itu perempuan. Gitu. Nah, dalam praktek kemudian mereka lebih mengembangkan ke arah kecantikan karena memang tuntutan pasar perempuan itu lebih banyak gitu. Nah, tapi sebagian dari mereka sudah menerapkan juga konsep anti-aging medicine yang utuh gitu. Sehingga tidak semata-mata hanya urusan wajah di mikrodermabrasi, di laser segala ya, tapi keseluruhan gitu. Sehingga tidak hanya tampak cantik, di dalamnya tidak berfungsi, tapi keduanya. Yang ada kan bisa diukur kualitas itunya, iya benar. Yang ada itu malah apa ini namanya terminologi operasi vaginoplasti atau apa begitu ya? Oh ya. Yang saya sering dengar ya. Tetapi untuk supaya suatu terapi atau pengobatan supaya anti aging untuk organ seks, saya rada jarang dengar. Ini mungkin harus selalu disosialisasikan. Ya, sosialisasikan. Cuma memang para perempuan sendiri kan lebih tertarik gimana supaya dia tampak cantik dari luar. Gitu. Padahal di dalamnya mungkin mereka lupa memikirkan itu. Gitu. Saya kira dilengkapi sehingga dia menjadi manusia yang utuh gitu, tetap muda, sehat dan tetap berkualitas. Nah itu. Nah ini yang jadi sulit begini. Kalau istri-istri, para ibu-ibu, para wanita menjaga kecantikannya terus dan berusaha terlihat cantik, terus lakinya mulai nafsu begitu, tetapi wanitanya kalau tidak merespon ya berarti harus segera nyari Prof Wimpi nih supaya anti-aging internalnya harus diperbaiki. Supaya utuh, artinya kualitas hidupnya juga ditingkatkan gitu. Ya kan? Itu terapinya seperti apa, Prof? Nah, kalau suntikan, obat-obatan atau ya bisa suntikan, bisa dalam bentuk obat yang diminum gitu. Tapi intinya juga yang harus diterapkan adalah pola hidup sehat itu. Menerapkan pola hidup sehat, artinya olahraga teratur, istirahat cukup. Nah, betul. Makanan cukup, lalu ada keseimbangan antara kesibukan dan relaksasi. Gimana kita menangani stres, mengatasi stres kalau ada itu, kita harus mampu mengatasi stres itu. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya itu dalam konteks dengan pasangan ya gimana kita tetap membina komunikasi yang baik dengan pasangan. Ya, lalu selanjutnya jangan lupa melakukan pemeriksaan secara teratur. Jadi misalnya kok makin hari makin gemuk ini ya, misalnya itu jangan dibiarkan. Itu sudah saatnya untuk mengevaluasi diri, harus segera berkonsultasi, mendapatkan pemeriksaan yang benar. Apa yang terjadi kok makin lama perutnya makin besar ini.
Padahal penghasilannya makin sedikit, kok bisa? Nah, tidak sesuai dengan income. tidak sesuai. Yang saya satu lagi ada perhatikan ya fenomena di masyarakat ini karena mungkin kurangnya pengetahuan tentang seksologi dari orang tua dan dari anak itu sendiri. Saya lihat banyak sekali para remaja wanita khususnya mereka itu diet dengan sangat ketat sehingga di usia muda kadang-kadang saya sudah dengar beberapa case usianya ini belum 20 tahun bahkan sudah tidak mens lagi, Prof. Nah, itu bisa ya. Oleh karena itu karena diet begitu ya. Diet obat-obatan, kurang makan. Oleh karena itu belajar diet yang sehat jangan dari online gitu. Jangan dari WA. Ya, ini karena mungkin kurangnya informasi untuk hal-hal seperti ini. Ya, jadi betul. Sehingga banyak orang yang belajarnya otodidak. Nah, saya banyak sekali melihat benar-benar case nyata di depan mata saya sendiri. Anaknya teman saya di usia berapa, dia sudah berhenti menopause berbulan-bulan begitu. Nah, saya ini tidak bisa membayangkan ketika dia ini nanti menemukan pasangan hidup, kemudian menikah. Wah, ini masalah ini kan panjang ya, Prof. Ya? Hidupnya masih panjang, kalau nggak berkualitas ya susah juga kan. Nah, satu hal mungkin kebetulan kita menyinggung ini, satu hal yang masyarakat perlu tahu adalah tidak semua suplemen yang beredar di pasaran itu sehat, tidak semua. Suplemen diet, suplemen artinya ya? Apapun, ya. Okay. Tidak semua suplemen yang beredar itu sehat, tidak semua herbal itu bagus yang beredar. Tidak semua kosmetik yang beredar, apalagi dijual bebas itu memang betul sehat atau tidak. Nah, itu yang masyarakat harus tahu. Ya. Kalau dibiarkan ya akan terjadi akibat nanti. Kalau itu sudah terjadi, misalkan di usia yang sangat muda sebelum 20 tahun, banyak anak-anak perempuan yang sudah berhenti atau mengalami menopause, itu masih bisa disembuhkan atau tidak ya, Bro? Kondisi masing-masing. Ada yang masih bisa, ada yang tidak. Sama dengan laki-laki juga. Yang nggak bisa itu kenapa ya? Yang nggak bisa kalau memang sudah terjadi kerusakan yang permanen. Oh my God. Nah, jadi bisa sampai mengalami kerusakan permanen. Ya, artinya katakanlah begini. Oleh karena menggunakan suplemen atau bahan-bahan tidak sehat, untuk perempuan ini misalnya, lalu mensnya berhenti. Mengapa berhenti? Mungkin karena indung telurnya sudah rusak gitu. Kalau indung telur rusak berarti kan tidak bisa memproduksi hormon lagi. Nah, untuk itu dia selanjutnya untuk membantu kualitas hidupnya, dia harus mendapatkan pengobatan seumur hidup gitu. Kalau sudah rusak. Tapi sebagian masih bisa kembali lagi dikembalikan. Jadi pengetahuan yang seperti ini loh, benar-benar sangat jarang. Bahkan banyak orang tua secara tidak sadar selalu memaksa anak gadisnya untuk menjalani diet yang sangat ketat. Nah, itu dia, ya kan? Ya kan, bahkan berarti dia tidak sadar bahwa itu juga membuat anak gadisnya ini organ reproduksinya bisa rusak. Bisa rusak dia. Oh my God. Nah, yang saya sayangkan itu adalah beredarnya penjualan secara online, ya, produk-produk yang tidak jelas, termasuk bahan-bahan obat keras juga dijual secara online. Nah, itu yang saya tidak mengerti dan saya protes itu mengapa dibiarkan, ya. Pihak Kementerian Informasi juga mengapa membiarkan, ya, lalu BPOM sendiri mengapa tidak segera mengambil tindakan tegas, lalu para pihak hukum juga mengapa tidak menuntut gitu. Nah, itu yang saya sayangkan. Jadi kalau kita buka HP itu online tuh masih banyak tuh produk-produk yang seharusnya obat keras ya. Nah, itu dijual bebas. Kemarin itu harusnya BPOM ya yang harus bertindak lebih aktif mungkin ya. Atau ini Kementerian Kesehatan ya. Informatika. Okay. Ya, kenapa itu dibiarkan? Ya. Lalu pihak kepolisian juga saya kira. Ya. Kalau memang kita mau menertibkan supaya masyarakat tidak menjadi korban, tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban. Saya kira itu. Waduh.
PR negara ini banyak sekali ya, Prof ya. Oh, banyak sekali masalah. Oleh karena sekian lama sudah dibiarkan. Nah, kalau perhatian kita saat ini tentu Presiden memperhatikan masalah COVID ini dulu gitu loh. Ya, mungkin setelah ini bebas, ya lalu mungkin perhatian ke bidang-bidang yang lain itu. Saya kira seperti itu. Ya, saya sudah 8 tahun ini Madam Chang terus mengkampanyekan gaya hidup sehat. Artinya banyak memberikan informasi, encourage banyak orang, memberikan saran supaya ya yang paling penting tubuh itu sehat, diet bukan dengan cara-cara yang ekstrim, tetapi dengan gaya hidup yang sehat membuat itu jadinya lebih sehat. Iya, sebetulnya kalau kita menerapkan pola hidup sehat tadi yang saya sebutkan itu sebetulnya kalau dari awal ya itu diterapkan dengan bagus ya, sebetulnya kita bisa mempertahankan kondisi dan kualitas hidup kita. Ya. Tadi termasuk saya lupa mungkin karena menghindari bahan yang bersifat racun, termasuk tadi itu suplemen yang tidak sehat, kosmetik tidak sehat, herbal yang tidak sehat, itu harus dihindari. Ya, jangan malah beli tanpa petunjuk tenaga ahli, ya tahu-tahu isinya bahan beracun, itu sangat berbahaya sekali. Oh, ya, maka itu selama sudah kurang lebih 8 tahun ini Madam Chang selalu konsisten membuat mengajarkan untuk orang lebih banyak untuk hidup sehat, sehingga Madam Chang selalu konsisten membuat makanan minuman tanpa pengawet, tanpa perasa, tanpa pemanis buatan, dan bahan-bahan kimia yang membahayakan itu benar-benar fresh dan natural. Oh, sudah 8 tahun malah ya? Tapi ketika kita berbicara diet, iya sudah 8 tahun mulai 2012, Prof. Berarti diet yang salah terhadap sinyo-sinyo, koko-koko ini yang juga salah, bisa membuat sulit punya anak juga ya, mengganggu organ produktifnya juga ya, Prof ya. Bisa. Contoh yang jelas begini, kebetulan saya dan mahasiswa pernah meneliti, ya ini saya sebut saja di sini, walaupun saya tidak menyebutkan merek ya, beberapa merek susu formula, ya itu ternyata mengandung hormon. Ya, hormon itu kalau diberikan pada anak laki-laki, ya sejak kecil gitu ya, maka anak laki-laki itu akan mengalami hambatan perkembangan kelaminnya. Karena itu saya banyak sekali menerima pasien, anak laki-laki gemuk, perutnya besar, di bagian payudaranya membesar, tapi penisnya kecil, sama testisnya kecil, nggak berkembang. Itu banyak sekali pasien saya. Ya. Berarti susu tersebut lebih banyak hormon wanita atau estrogennya ya, Prof ya? Estrogen namanya atau progesteron gitu. Ya karena itu anak yang minum itu jadi gemuk dia. Nah, tetapi efek sampingnya itu kalau pada anak laki-laki seperti itu. Kalau pada anak perempuan, anak-anak dari sejak anak-anak ya sama juga, dia gemuk, payudaranya tumbuh, lalu mensnya dini dia, cepat mens dia. Nah itu kan artinya untuk masa depan mereka kan nggak bagus itu kalau nggak segera mendapatkan pengobatan atau penanganan. Saya jadi ingat nih, jadi segala sesuatunya itu tidak bisa digeneralisasi, bahwa apalagi ketika seorang ibu ini hamil ya harus paham betul dengan kecanggihan alat-alat kedokteran sekarang ini. Harusnya lebih awal mereka harus bisa mendeteksi ini janin saya ini bakal laki atau bakal perempuan, karena dari dulu itu kan banyak ya kan banyak sekali yang saya baca bahwa anak ternyata janinnya laki, karena ada mitos bahwa kalau orang hamil itu harus diminum banyak susu kedelai supaya anaknya putih. Tetapi lupa kedelai ini kan banyak hormonnya untuk wanita ya, Prof. Ya. Sehingga anaknya ketika lahir, waduh, balik-balik ya.
Nah itu dia ya, artinya ya itulah salah satu data yang ada yang saya miliki gitu ya. Artinya banyak hal yang memang perlu kita kritisi ya, yang terkait dengan pola hidup ya, dengan kualitas hidup ya, dengan fungsi seksual dan reproduksi ya, itu semua pada akhirnya nanti terkait pada proses penuaan gitu. Jadi anak-anak yang tadi itu kalau dibiarkan ya kasarnya dia cepat tua dia. Anak-anak yang tadi yang saya kasih contoh itu. Gitu. Cepat tua, normal kehidupannya. Jadi produksi hormonnya kacau balau begitu ya? Kacau balau, betul. Karena hormonnya kacau, dia proses penuaan lebih cepat dia terjadi. Oke, Prof. Ini menarik. Saya punya pertanyaan begini. Kalau misalkan di masa kandungan seorang ibu, ternyata waktu dia mengandung anak laki-lakinya, dia benar-benar mengkonsumsi sari kedelai atau kedelai sangat banyak sehingga anaknya ini seperti yang Prof bilang ketika dia tumbuh besar dan terus dihajar karena katanya sari kedelai itu bagus, tapi dia itu tidak paham bahwa itu hormon perempuannya banyak sehingga apa yang terjadi seorang laki-laki, mohon maaf payudaranya besar, titiknya kecil, itu bisa diobatin nggak ya? Nah, kalau dia datang masih dalam masa perkembangan, masih anak-anak ya, itu masih bisa. Maksimal umur berapa, Prof? Sekitar 12 gitu ya. Okay. Dalam pengalaman saya sekitar maksimal 12 tahun. Ya, tidak lebih 13 lah gitu ya. Tapi kalau dia datang sudah pada masa remaja atau dewasa, biasanya yang bisa diobati itu, dinormalkan itu penisnya bisa berkembang. Tapi testisnya sudah tidak bisa biasanya. Sudah istilahnya mengecil ya, atrofi. Gitu. Jadi kelak kalau dia perlu pengobatan seumur hidup, ya. Kalau kelak dia menikah, ya tetap bisa melakukan hubungan seksual. Tapi tidak bisa menghamili. Sehingga kalau kelak istrinya hamil, berarti kesimpulannya ada intervensi asing di situ. Artinya laki-laki itu bisa, artinya apa ya, salah hormon bisa steril ya? Ya, kita menyebut infertil gitu, mandul gitu ya. Infertil gitu, mandul ya? Mandul ya, mandul. Oke. Ya. Wah, ini banyak sekali saya lihat di masyarakat yang memang sedikit sekali informasi mengenai beginian itu ya. Dianggap kebiar uya, semua informasi sama, apa yang bagus untuk anak, karena dianggap, ayo minum susu sari kedelai, bagus. Laki, perempuan dihajar terus tanpa mereka paham. Oh my God. Ya, artinya gini, kalau di susu kedelai itu memang kandungan hormon estrogennya tinggi, ya pasti berbahaya bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di kedelai itu kandungan hormonnya sangat rendah, ya nggak berpengaruh gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau ibu hamil, anaknya, janinnya itu laki-laki, itu yang bagus apa ya minumnya ya? Ya, mestinya asal dia makanannya cukup ya, mestinya nggak perlu ya. Katakanlah nutrisi ibunya cukup, ada protein, ikan misalnya, ya, karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, ya sebetulnya nggak masalah, tinggal ditambah vitamin misalnya, vitamin E misalnya, folic acid misalnya, ya, seperti itu. Prof, kalau menurut Prof ini kira-kira tahun 2021 angka kelahiran di Indonesia atau di dunia ini meningkat nggak, Prof? Kayaknya Indonesia meningkat. Meningkat ya, karena stay at home ini ya, nggak boleh kemana-mana ya. Bukan juga, karena saya melihat, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan gitu, ya. Ternyata sebagian besar perempuan yang saya tanya itu tetap ingin punya anak banyak. Terlepas dari masa pandemi ini, karena memang mindsetnya perempuan Indonesia ini. Bukan masa pandemi, sebelum itu. Gitu. Ya. Hanya sebagian kecil yang tegas ingin punya anak 2 cukup. Yang lain masih 4 gitu misalnya. Saya bilang kenapa 4 ya, supaya rame di rumah. Waduh.
Ya kan Anda tidak punya anak memikirkan, jangan banyak-banyak sekarang ya, karena biaya hidup sangat mahal, sekolah betul. mahal. Biaya Mahal pendidikan, sekali. hari depan mereka kan, itu nggak pernah dipikirkan. Iya, iya, iya. Jadi tidak ada hubungannya dengan di rumah saja ini ya, enggak. Tapi memang karena masalah perilaku atau adatnya masih banyak wanita di Indonesia yang ingin punya anak banyak gitu ya. Oh ya, kalau sekarang mungkin ya ada ya, oleh karena di kota mana itu terjadi banyak kehamilan oleh karena masyarakat kehabisan pil KB-nya misalnya, nggak bisa beli lagi misalnya. Oke. Ya, sehingga antara lain karena itu ya. Ya, tapi berarti memang, sekarang dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi, sudah dikeluarin dari tempat kerja yang berdampak kepada kebutuhan sehari termasuk pil KB, beli kondom. Wah ini kalau lupa ya cabut telat gini kan ya ambil 9 bulan kemudian itu ya juga Pak. masalah. Kecuali kalau memang mereka ikut BPJS dan tetap ditanggung, ya itu lain lagi. Ya, nah itu memang. Tapi sebetulnya ya, Prof, sebetulnya ya, saya juga berpikir begini. Seks itu kan berbicara tentang hormon, dan hormon ini dipengaruhi oleh tingkat atau pikiran kita, stres level kita. Saat sekarang ini lebih banyak orang stres. Itu apa masih bisa membuat orang lebih gampang hamil ya, Prof? Stres iya, tapi salah satu pelarian dari stres itu kan hubungan seks itu. Ya. Jadi seks itu dianggap pelariannya ya? Salah satu pelarian ya. Nah, cuma apakah hubungan seks yang dilakukan itu normal atau tidak, memuaskan atau tidak, itu urusan lain lagi. Oleh karena ada faktor stresnya itu. Ya. Oke, saat sekarang lebih banyak pasangan yang melakukan hubungan seks karena pelarian, Prof. Padahal kalau melakukan seks sama lari, enggak bisa kan ya? Karena nggak ada pekerjaan lain gitu kan. Oke. Cuma tapi ada. Apakah berlangsung normal atau tidak, ya itu urusan lain lagi. Tapi saya banyak teman yang juga ngobrol sama saya, aduh saya sekarang saya sudah tidak iso nafsu sama sekali, stres mikirin pekerjaan ini. Ya, ini gimana ini saya bilang. Itu dia. Ini ya, mungkin ada tips-tips ya, gimana supaya tetap nafsu gitu loh, Prof. Ya itu kalau memang sampai mengganggu ya stresnya paling tidak harus ditekan dulu, dikelola dulu stresnya itu. Ya supaya jangan sampai mengganggu fungsi seksualnya. Ya. Tapi ternyata dari pasien-pasien saya itu walaupun yang datang lebih sedikit karena kondisi begini ya, tapi tetap saja mereka melakukan itu. Ya sebagian tentu memerlukan bantuan pengobatan gitu supaya tetap bisa berfungsi lebih bagus ya. Itu yang saya alami. Karena seharusnya seks itu yang begitu indah jangan dilakukan atas dasar pelarian ya sebetulnya ya. Ya sebetulnya betul. Harus, artinya paling tidak harus dikehendaki bersama oleh pasangan itu. Dikehendaki bersama, lalu memang menyenangkan bagi kedua pihak dan memuaskan bagi kedua pihak, bukan salah satu saja. Oke, pertanyaan terakhir ini penting buat saya mungkin, penting buat para lelaki. Hormon testosteron ini untuk para lelaki ini di usia berapa mempunyai kemungkinan sudah mulai menurun begitu ya? Nah, testosteron itu bukan hanya diperlukan oleh laki-laki ya, perempuan juga. Oh, perempuan juga ya? Perempuan juga memerlukan gitu. Nah, hormon ini sudah mulai turun itu pada usia muda. Usia 25 sampai 35 udah mulai turun. Oh, padahal dia masih usia sangat produktif ya, bahkan belum menikah ya kadang-kadang. Ya, 25 sampai 30 udah mulai menurun, nah tetapi belum dirasakan gitu. Jadi kalau diperiksa udah mulai turun dia. Kita menyebut kadarnya udah mulai turun. Tapi mungkin yang bersangkutan belum merasakan. Tapi sebagian sudah merasakan. Kok gairah seks saya turun misalnya. Kok saya capek-capek misalnya. Nah, jadi pada usia itu memang sudah mulai turun perlahan. Terus makin lama makin turun. Sampai usia pertengahan sudah muncul berbagai gejala. Usia 45 gitu ya, 40, 45 ke atas
Ya, Harusnya Prof ya, yang diperiksa itu bukan hanya kolesterol, trigliserid, tapi kalau kita ini ke lab harusnya periksa testosteron juga ya. Oh iya, tapi kan masih banyak orang, masih banyak dokter juga kan belum fokusnya ke situ. Ya karena dianggap ya walaupun turun nggak akan mati cepet lah gitu kan misalnya. Loh, memang orangnya nggak mati, tapi itunya kalau mati ya setengah mati itu Prof. Masa lainnya sama-sama dia mati duluan, Prof. Nggak boleh dong, harus jaga. Nggak bareng-bareng ya. Iya dong, lahir barengan, gede bareng, ya harusnya mati bareng lah begitu. Jadi kalau misalnya ini, saya pernah diinformasikan oleh teman saya, Pak Pacang, kamu kalau ke lab, sekali-sekali periksa nih testosteron. Tapi pastikan periksanya sebelum jam 10 pagi gitu loh. Apa benar ya? Harus Ya, ada betul, jamnya pagi, juga ya? pagi, Benar ya? pagi, ya jam 9 gitu ya. Kenapa ya, Prof? Ya, karena kenapa harus periksa testosteron sebelum jam 10? Karena apa ya, gimana ngomongnya? Karena hormon itu bukan hanya testosteron kan di dalam tubuh kita tuh naik turun. Naik, turun, naik, turun gitu. Kalau pagi itu udah mulai turun ya. Gitu. Oke. Malam-malam tuh naik ya. Sisanya Oke. pagi-pagi masih naik, lalu kalau jam 9 itu udah turun ya. Jadi kalau diperiksa saat itu kan kelihatan tinggi terus, gitu. Padahal yang selanjutnya kan di situ, yang pagi. Jadi kalau saya nih misalkan di usia saya yang 51 ini, besok saya nge-lab nih, ternyata testosteron saya di bawah level yang ditentukan, itu saya harus apa ya, Prof? WA ke saya aja. Siap. Oleh karena ada satu intinya hal yang jangan sembarangan minum seperti suplemen yang kan bisa menambah hormon testosteron. Jangan, harus diperiksa dulu persyaratannya gitu loh. Satu hal yang penting yang mungkin belum banyak diketahui oleh bahkan banyak dokter juga, bahwa kadar hormon testosteron itu untuk pria Indonesia dan pria Kaukasia Barat itu beda gitu. Jadi jangan ngambil patokan pria Kaukasia, pria Barat itu jangan gitu. Ya, oleh karena kita orang Indonesia itu lebih peka terhadap perubahan hormon gitu, dibandingkan dengan orang Kaukasia, orang Barat. Gitu. Ya. Wah, luar biasa, Prof. Luar biasa. Ini baru pertama kali saya ngobrol panjang lebar dengan seseorang pakar yang benar-benar memahami, dan harusnya seperti ini itu harus lebih sering dilakukan. Untuk informasi mengenai seks ini sangat penting untuk bisa dikonsumsi oleh orang yang lebih banyak. Saya ini sangat beruntung bisa ngobrol bareng. Ya, sama-sama lah. Untuk mencerdaskan masyarakat kan gitu. Supaya jangan salah jalan ya. Iya. Luar biasa, hari ini belajar banyak banget ya. Artinya untuk para noni-noni, untuk para wanita yang sedang bertumbuh, hati-hati ketika menjalankan diet, juga untuk para laki-laki yang sedang di usia produktif, hati-hati karena diet yang salah bisa merusak organ produktif, organ vital produktif ya. Reproduksinya hati-hati. Wah, senang sekali. Terima kasih banyak, Prof. Semoga suatu saat saya bisa ketemu ke Bali, nanti saya mampir. Semoga dalam waktu dekat sudah bisa mempermudah orang Surabaya pergi ke Bali. Terima kasih banyak semuanya. Apa saya bilang, luar biasa kan paparan dari Prof. Bimpi ini. Ada satu hal yang sangat penting. Seks itu indah. Jangan ketika kita stres di era pandemi COVID-19 ini, seks dijadikan pelarian. Dan kemudian ada hal juga yang tidak kalah pentingnya. Kita jangan sampai salah diet. Apalagi di usia yang sangat muda, karena bisa merusak dan membuat kita mengalami masalah di organ reproduksi kita.
seperti biasa, saya akan sampaikan bahwa jangan lupa subscribe supaya materi-materi yang penting, inspiratif, dan terus bisa diikutin sebagai komitmen Madam Chang untuk memberikan yang terbaik, sesuatu yang sehat, lahir, dan batin. Saya Papa Chang, sampai ketemu. Salam bertahan hidup.